yaghurrannakum billahil ghurur. Kamu jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Makanya saya itu orang yang paling fanatik sujud. Soale kula suwun jenengan sing sujud. Wes sujud salat 5 waktu lah nikmati. Karena sekali kamu terbiasa mensifati dunia ini penting, nanti kamu akan lupa mensifati akhirat itu penting. Dan itu awal kamu tergelincir dari ansawa isabil, dari jalan yang benar. Makanya tadi pepatahnya orang sufi apa? An-nasu niyamun wa idza matu indah. Manusia itu tidur, kalau mati baru. Terus contoh kedua begini. Kenapa Allah begitu murka ketika orang tidak mengerti hak-haknya Allah? Bukan karena Allah anarkis atau keras, tidak. Memang secara akal pasti begitu. Saya sampai tak beda ini. Ya contoh gampang-gampang saja, tak wari logika. Kalau ada orang buta lewat kemudian nabrak tembok, karena apa? Karena buta kan? Buta itu maknanya apa? Tidak tahu. Akibat tidak tahu, nabrak tembok. Ya kan? Karena tidak tahu. Karena tidak tahu, nabrak tembok. Karena tidak tahu, terjatuh di sungai. Karena tidak tahu, terjatuh di jurang. Sekarang juga sama. Orang karena tidak tahu pentingnya agama, tidak tahu pentingnya Allah, kemudian dia fokus ke duniawi. Akhirnya ya nabrak tembok. Natijanya sama enggak? Saya ulang lagi ya. Orang buta karena tidak tahu nabrak tembok. Orang fokus untuk perempuan cantik atau melihat apa, kemudian dia tidak tahu depannya juga nabrak. Untuk menjadi nabrak itu syaratnya tidak tahu apa tahu? Bisa dua-duanya. Tidak tahu ya sebabnya nabrak, fokus ke yang lain ya bisa. Maka tidak tahu ya sebab nabrak, fokus ke yang lain juga sebab. Nah mata kita, hati kita ini sudah dipenuhi hal-hal yang tidak penting, sehingga kita lupa dari hal yang penting. Kayak tadi kita mau minum kopi saja, fokus sampai meninggalkan anak main sampai jatuh. Berarti minum kopi sebenarnya tidak satu kebodohan, tapi ketika membiarkan anak kecil jatuh itu adalah kebodohan. Sebetulnya makan menikmati dunia itu tidak kebodohan, tapi ketika Anda melupakan Allah itu menjadi satu apa? Kebodohan. Ini disebut kamu jangan terlena oleh kehidupan apa? Dunia. Nah kenapa terlena? Itu kakean delok. Mulane Nabi itu ora tau delok dunia. Nabi, saya ini tak latih gitu di wali, tapi mukadimah. Kulon itu belum pernah delok. Saya pernah punya kakak wakil bupati, punya teman gubernur banyak tuh. Kalau dulu susu rawani sih, mereka khawatir seneng. Nabi itu pernah, Nabi itu jenenge manusia pernah lewat itu. Kemudian tonggo-tonggone Nabi kebetulan pas pulang bawa unta-unta banyak. Itu Nabi melihat mungkin 0, sekian detik. Itu dilori pangeran. La tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid. Jadi misalnya kayak Rogen misalnya dulu wong numpak Alphard pejabat ono sing bukakno. Enak aja nak jadi wong ngono iku. Kalimat itu direkam oleh Allah bahwa Mustafa pernah ngomong enake dadi wong iku numpak Alphard ono sing bukakno. Tapi kan tetap kirim. Sehingga nanti di akhirat kalimat itu direkam. Direkam misalnya nanti ternyata yang numpak Alphard misalnya nyuwun sewu misalnya yang numpak Alphard tadi tetap di neraka, kamu ya ikut di neraka. Karena dia menikmati Alphard lali akhirat. Kue yang ngangen-ngangen kepengen seperti itu, maka poinnya sama. Kalau pun rokok bareng. Terus ada orang sujud di musola, melarat sujud. Kue tak pernah enak itu wong iku. Padahal sujud itu yang menjadi orang masuk surga. Terus kue ditakoki ning akhirat. Kue tahu angen-angen dadi wong sujud mboten nate. Tapi kue tahu angen-angen mewah nate. Yes, seneng kono kira-kira gitu. Lha iku latara undal pas kue roh ilmu yakin pas wae mlebu neraka. Iki mulane tak ajari dini kiat-kiat supaya kira mlebu. Makanya latih melihat dunia gue juga kesuwen. Misalnya di konco jadi pejabat. Kalau nanti di keluarga pejabat sampai sekarang pun saya sering punya teman. Bukan nanti kalau melihat bahwa dia pejabat. Karena saya takut dosa. Saya melihat dia seorang mukmin yang sujud, yang sholat. Saya bodoh sekali kalau melihat dia pejabat. Karena itu tidak ada artinya di akhirat. Saya sampai sekarang yang saya melihat presiden orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Saya melihat bupati orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Melihat sampean ini wong sing mukmin, malah gue jalalan barang ini sudah mukmin plus. Jadi rasa tiga kartu pinter gue jalalan. Jalalan budal bisa gaya bisa. Budal lu rano mana nih?
Oh, anu gak angger wong iso maca kitab apa? Gundul. Jos lah. Jadi saya ulang lagi. Makanya saya itu nanti kalau sampean alim sudah kayak saya, itu pasti nggak bisa nggak kagum sama sahabat. Sahabat itu, apalagi Rasulullah ya tentu. Sahabat dulu aja yang gampang ditiru. Sayyidina Umar ketika ditusuk oleh siapa? Abu Lu'lu' siapa? Al-Majusi. Abu Lu'lu' itu seorang Majusi. Dan Umar itu orang pendendam. Dia orang pendendam. Tapi tentu karena dia orang baik, ya pendendamnya hal-hal yang baik. Coba kalau kamu ditusuk orang itu dendam nggak? Kira-kira sebagai manusia kan dendam. Itu tanyanya begini sama yang ya taruh sekarang orang dekatnya. Yang bunuh saya tadi siapa? Oh itu Abu Lu'lu' Al-Majusi, Hulamul Muhirah. Dia budaknya Muhirah. Majusi, iya ya Umar. Dia sudah mau mati. Itu ngetikan gini, sama siapa otaknya? Alhamdulillahilladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin sajadalaka sajdah yuhajuni biha yaumal qiyamah. Ya Allah, terima kasih sekali ya Allah. Engkau mentakdirkan saya dibunuh oleh orang yang enggak pernah sujud. Kalau saja dia pernah sujud, maka dia berhak menuntut saya dengan sujudnya untuk masuk surga. Artinya gini, kalau dia ditusuk orang yang pernah sujud, misalnya Sayyidina Umar kok ditusuk oleh Ruhin, kemudian Umar Ruhin masuk neraka, aku tetap wedi Gusti. Isowai sujudnya dia menjadikan nggak berhak masuk neraka. Artinya Umar sangat hormatnya pada sujud, dia nggak berani. Jadi kira-kira kok Umar sujud kue, aku kira-kira rawani masuk anak kue mlebu neraka. Piye-piye di kekuatan sujud yang mempotensikan tetap dia masuk surga. Makanya dia seneng, dedame kesampaian. Syukur lah nak sing mateni aku ora tau sujud. Jadi tak patut nang neraka langsung gludeng ngene kira-kira gitu. Saking hormatnya ambek sing jenenge sujud. Tapi kita sekarang enggak rawong ning musala sujud. Ya jeneng wong nganggur. Otak kita ini sudah PKI lah kamu. PKI halus. PKI yang tanpa kartu, paham? Makanya Allah kalau muji sujud, enggak sampean tak latih supaya baca Quran yang benar. Kayak apa Allah bikin Ka'bah? Kayak apa mulianya Ka'bah? Itu dibikin Allah untuk apa? Lil akifina wa satusai warrukais sujud, dan untuk orang-orang rukuk dan sujud. Ketika Allah menurunkan rezeki di bumi dan di langit, itu perhitungannya Allah mau sitok asli. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas sama. Gusti, ben nak sujud ku kuat. Piye-piye menungso nak ramangan ra kuat. Nak is kuat dia tenaga yo ben sujud. Liyuqimus shalah. Ketika Allah muji orang baik atau ibunal abidunal hamidunas saihuna satruse arraqiunas sajid. Yang rukuk yang sujud. Karena tadi ketika nanti Anda di akhirat, kenangan terbaik Anda di dunia itu hanya sujud. Liyane iku coba misalnya kene akhirat terus video disetel sih. Pas kongkoi-kongkoi ning perapatan. Bariku nglamunem disetel. Beda di pegawai negeri. Ngayal gajine sakmene, engko sakmene nggo wayah. Wan terekam kabeh. Oh ora sini-sini wong. Terus tokoh idola sing duwe wae sing tumpakane Alfa di sekretaris saya. Iku mbok nang utekem iku berpuluh-puluh tahun. Dan itu jumlahnya poinnya misalnya 100.000. Bareng idol anu Kanjeng Nabi mau 10%, cuma gayanya mau sholawat, tapi sebetulnya agak tahu bayangno ini miskinan Mbak Amit nih miskinan. Gayanya mau sholawat tapi teke ora tahu kepengen melarat koyo. Itu direkam. Makanya dari Habib-habib sing alim-alim niku almar'u ma'aman ahabba hada targhib wa tarhib. Kita ini kan sering dimotivasi mubaligh. Mubaligh itu kan saya naik dewi nang. Pokoknya seneng Nabi swarga. Dari Habib-habib sing alim nak ngritik, masalahnya dhewe mu almar'u ma'aman ahabba. Wong dibarno wong sing disenengi. Apa kamu bisa menjamin seneng Nabi saudure seneng wong-wong itu? Jangan-jangan kita lebih berkeinginan seperti orang tertentu yang kaya raya, yang terkenal, yang hebat. Meskipun kowe lesane muni seneng Kanjeng Nabi. Jangan-jangan status cinta kita terbukti ke orang itu. Iya toh, misalnya gambarnya pasang neng kamar, wah, partai, wong kuasa. Terus, kue nyumbang masjid nyuwun sewu mau 50.000, tapi bareng nyumbang untuk kemenangan orang itu 10 juta. Nyebut wong itu satu hari 100 kali, nyebut Nabi benak sholat. Warung dihitung, dipoling mbek malaikat, disurvei buat dipoling orang pokoknya. Dengan cara begini, status senangnya orang ini ke siapa? Ya, ono pengajian sholawatan nyumbang 50.000, nanggo pemenangan
Habis sudah diundang hayya ala sholah melaku ngenteni komat. Tapi nak diundang acara kampanye teko ngarep sedurunge 2 jam. Dari sekian di polling, terus kadar cintamu ke siapa coba? Dari sekian indikator misal cara polling. Jangan-jangan diputuskan lebih seneng ke itu. Ya sudah almarhum aman. Apa? Makanya kata orang-orang alim almarhum apa? Orang itu terserang disenangi. Masalahnya kita tidak ada jaminan lebih seneng Nabi. Ya ora ono jaminan saya aman misalnya. Hitung dhewe-dhewe ora usah meneng terus kok wedi dosa wis kadung dosa iku wis kadung. Makanya Sufyan Ats-Tsauri itu dadi wali ku mangsa mergo ibadah akeh mboten. Sufyan Ats-Tsauri gurunya Imam Syafi'i dadi wali ku sederhana. Sama tak ceritane orang-orang jadi wali dengan cara yang sederhana. Tapi kan niru wis copy paste ya, artinya ora apa ya KW lah. Kalau niru enggak apa-apa tapi KW kebaikan. Sufyan Ats-Tsauri itu ditanya, "Kenapa kamu sedekat itu sama Allah dan Anda keramat?" Jadi resepnya begini, Pak. Saya itu belum pernah ke masjid nunggu adzan. Paling enggak setengah jam, 1 jam sebelum adzan itu saya sudah ada ke masjid. Ditanya, "Kenapa begitu?" Ketoke kok kawula sing elek, moroe ngenteni dicelup. Wis ngerti nak wayahe yak ngono iku Allah nyelup. Misale saya punya cah dalem atau saya punya karyawan, tiap jam 8 itu buka toko. Nah, bayangno itu juga. Saya punya karyawan tiap jam 8 tugasnya buka. Selalu buka tokonya ngenteni tak panggil. "Hen Rohen, toko buka." "Siap." Tapi besok ya ngono lagi. "Hen jam 8 buka." "Siap." Tiap hari gitu. Kira-kira ngedarani karwaniku goblok apa sopan? Kira-kira enggak jawab ya. Goblok kritik ndak usah gitu. Nah, Sufyan Ats-Tsauri tidak mau gitu. Wong wis ngerti nek Allah ya mono wayahe manggil. Dadi ya kerja mali wis ning kono. Dadi nek Allah hayya ala sholah pun Gusti. Hayya ala sholah pun penting mriki. Iku sudah dadi wali. Oh, iku saya buat tiru tapi kawin. Enggak masalah, tapi ini kan resep, no. Lho mangkel lo gak kira-kira. Ono karyawan tiap jam 8 kon buka toko. Selalu marane ngenteni di panggil. Jadi wali dulu tuh punya cara muamalah sama Allah tuh luar biasa. Ya ora usah mbok tiru terus kemen dadi wali wis ra iso kadung salah. Biasa wae. Aku lah nganti saiki ya biasa wae. Aku mau masjid ngenteni mekumat ya biasa wae. Tapi aku kan iso dadi wali lewat jalur liya lah aku ya. Jalurku kan akeh. Mulang ya mari wali, sabar ning coba ya mari wali. Jane ana jalur fikir ya mari wali kan. Tapi kan loro, fikir loro. Jadi Imam Adil ya wali, di bojo judes iku wali masyhur. Ana wali ku barokah di bojo judes. Iku ya jalur dadi wali. Wah lebih ngeri lagi. Ngeri tenan antine akhirat dijak wedi. Jadi anak jote wae kan. Para suami takut istri silakan baris sing wis baris sing wedok. Pak rene lho tetep moro-moro. Wong wedi bojo kegawangan ini akhirat bahaya, you know. Yes. Bahaya wedi bojo nganti kegawan apa? Tengah akhirat. Masyhur jadi cerita-cerita wali wis. Saya ulang lagi ya. Latih, meskipun dari kecil latih. Makanya kamu tahu kenapa Quran itu kalau ngendikan sujud kayak gitu spesial. Balillah fa'bud wa kum minas syakirin. Jadi meskipun kita di dunia umumnya orang saya makan, saya minum. Saya juga punya istri, punya keluarga, punya apa. Tapi saya belum pernah melihat anak saya itu sebagai anak saya. Saya kalau melihat anak saya ini teman sujud saya, nanti yang meneruskan sujud saya. Saya tenan kulon bolak-balik ditanya istri saya dan agak-agak marah. Gus Pak, kenapa kamu hormat sama anak sampai gitu? Kalau nanti manja gimana? Kalau terlalu manja, saya bilang itu udah anak saya. Itu nanti yang meneruskan sujud saya, meneruskan rukuk saya. Saya nanti pasti mati dan saya butuh di bumi selalu ada yang sujud sama Allah. Dan itu yang paling dalam otoritas saya itu anak saya. Orang lain itu enggak dalam otoritas saya. Jika kita melihat anak itu ini penerus sujud saya, penerus rukuk saya. Kita enggak sudah duniawi sekali. Rumah tanah anak tua ben di rumah. Kapitalistik. PKI lah pikirannya yang ngono, Cina yang ngono. Wong fasek-fasek ning dalan yang ngono kowe nggawa jalalan ngalor itu percaya ngono. Jadi dulu itu kalau para nabi donga fahab li milladun kawaliya yarithuni wa yarithu min ahli Yakub, seorang turunan yang meneruskan tradisi sujud, tradisi. Sehingga
ulama-ulama dulu kalau dongakno anake ya min ahli sujud, wa min ahli Quran, wa min ahli sunnah napa? Gak apa-apa kowe seneng donya gak apa-apa. Ora usah tak warai wis seneng dhisik. Paham? Dadi iki ora usah cara Gus Bak ra apa-apa. Ora usah tak arani ra apa-apa wis mbok lakoni.